Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa? Sukacita? Iya, Ibu harap kalian selalu bersukacita. Kenapa harus bersukacita? Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Ayo kita pujikan lagu Bersukacita di Hatiku. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku. Nah, anak-anak, kalian sudah bersukacita ya? Pagi hari ini luar biasa. Kita juga sudah memuji Tuhan dengan semangat. Nah, untuk mengawali ibadah pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, karena Engkau Tuhan telah memimpin kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Engkau beri kesehatan yang luar biasa Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah. Ya Bapa, kami berdoa untuk teman-teman kami yang hari ini belum bisa mengikuti ibadah. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga selalu menyertai mereka. Ya Bapa, kami serahkan ibadah pagi hari ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna. Kita diberi tangan, kita diberi mata, diberi mulut, diberi kaki, dan sebagainya. Nah, sekarang apa wujud syukur kita kepada Tuhan? Kita harus menggunakan semua anggota tubuh kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kita pujikan, hati-hati gunakan tangan.
anak-anak yang dikasih Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah berdoa, ya. Nah, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita pujikan, biarlah gunung beranjak. Halo adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur di pagi yang indah ini kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga rindu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong urapi kami, urapi guru kami yang menyampaikan firman Tuhan. Buat kami mengerti Tuhan akan firman Tuhan dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, dalam beberapa minggu ini kita sedang belajar bersama tentang apa? Tentang 10 perintah Allah. Dan pada hari ini kita akan belajar perintah yang ke-8, yaitu jangan mencuri. Apa sih mencuri itu? Bagaimana orang yang mencuri? Bagaimana Tuhan Yesus melihat orang yang mencuri? Apakah Tuhan Yesus senang? Tentu tidak ya adik-adik ya. Karena mencuri perbuatan yang tidak terpuji ya. Nah adik-adik, di suatu kota ya bernama kota Yeriko, ada seorang bapak yang kaya raya ya. Bapak ini kaya dan punya banyak harta. Tapi meskipun dia kaya, hidupnya tidak bahagia. Kenapa adik-adik? Karena tidak ada orang yang mau berteman dengan dia. Kenapa tidak ada orang yang mau berteman dengan dia? Iya ya, banyak orang membenci bapak ini karena dia pekerjaannya adalah memungut pajak. Nah, dia memungut pajak lebih dari yang seharusnya dia dapatkan ya adik-adik ya. Nah, sehingga rakyat merasa
Itu tidak adil ya adik-adik ya, karena rakyat harus membayar lebih ya adik-adik ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Yuk kita saksikan bersama ya ceritanya. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus memanggil Sakeus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 19 ayat 1-10. Di kota Yeriko, ada seorang yang kaya bernama Sakeus yang mempunyai badan pendek. Sakeus bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak. Tetapi Sakeus seringkali meminta uang bayaran lebih banyak dari biasanya. Karena itu, orang-orang lain tidak menyukai Sakeus. Suatu hari, Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Sakeus ingin melihat Tuhan Yesus tapi tidak bisa karena badannya pendek. Sakeus memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata bahwa ia akan menumpang di rumah Sakeus. Lalu Sakeus segera turun dari pohon dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Orang banyak yang melihat itu bingung kenapa Tuhan Yesus mau bersama Sakeus orang berdosa. Sakeus berkata bahwa ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang kupaksa membayar lebih, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tuhan Yesus berkata hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah adik-adik, ternyata orang kaya tadi bernama siapa? Bapak Sakeus ya. Siapa sih Bapak Sakeus? Dia adalah seorang pemungut cukai ya, dia seorang pemungut pajak. Jadi setiap hari rakyat datang kepadanya untuk membayar pajak ya adik-adik ya. Lalu apa yang terjadi? Nah ternyata selama ini Bapak Sakeus ya menarik pajak, menyuruh orang membayar pajak lebih dari yang seharusnya. Nah karena itulah rakyat banyak yang merasa bahwa itu tidak adil ya, sehingga mereka membenci Bapak Sakeus. Mereka tidak mau berteman dengan Bapak Sakeus. Nah karena itulah meskipun Bapak Sakeus kaya, punya banyak harta, tetapi Bapak Sakeus tidak bahagia karena tidak ada orang yang mau berteman dengannya ya. Nah pada suatu hari ketika Bapak Sakeus mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang datang ke kota Yeriko, apa yang terjadi? Bapak Sakeus ingin sekali melihat Tuhan Yesus sehingga dia berlari menuju ke tempat Tuhan Yesus berada ya. Tapi karena badannya pendek ya, maka Bapak Sakeus tertutup orang banyak, tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Lalu apa yang dia lakukan? Dia memanjat pohon
arah ya adik-adik ya untuk dapat melihat Tuhan Yesus. Nah, ternyata Tuhan Yesus juga melihat Bapak Zakeus ya. Apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus melihat Bapak Zakeus? Tuhan Yesus berkata apa? "Hai Zakeus, turunlah, aku mau datang ke rumahmu." Wah, apa yang terjadi kira-kira? Bapak Zakeus merasa senang sekali karena Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya. Lalu apa kata orang banyak di sekitarnya? Wah, kenapa Tuhan Yesus mau datang ke rumah Bapak Zakeus ya? Dia ini kan orang berdosa ya. Wah, kenapa Tuhan Yesus mau ke sana ya? Nah, adik-adik, tapi Bapak Zakeus senang sekali karena Tuhan Yesus mau menemui dia. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Ya, ketika Bapak Zakeus bertemu dengan Tuhan Yesus, Bapak Zakeus menyadari bahwa selama ini dia telah berbuat dosa, ya. Lalu apa yang terjadi? Bapak Zakeus mengakui kesalahannya, mengakui dosanya di hadapan Tuhan Yesus. Bapak Zakeus mau bertobat ya adik-adik ya. Nah, selain bertobat, apa juga yang dilakukannya? Bapak Zakeus berkata kepada Tuhan Yesus bahwa Bapak Zakeus akan mengembalikan lagi uang rakyat yang telah diambilnya, bahkan 4 kali lipat adik-adik ya. Nah, selain itu adik-adik, Bapak Zakeus juga berkata kepada Tuhan Yesus bahwa dia mau berbagi setengah hartanya kepada orang-orang miskin ya adik-adik ya. Nah adik-adik, dari sini kita belajar ya bahwa ketika kita melakukan suatu kesalahan, dosa di hadapan Tuhan, kita harus segera memohon ampun ya adik-adik ya. Kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan ya, dan kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan ya adik-adik ya. Kalau tadi awalnya Bapak Zakeus telah mencuri uang rakyat ya dengan cara mengambil lebih dari yang seharusnya, maka di dalam pertobatannya Bapak Zakeus mau mengembalikannya, bahkan dia mau berbagi hartanya kepada orang lain. Nah adik-adik, Tuhan Yesus pun senang melihat pertobatan Bapak Zakeus. Dan orang banyak yang mendengarnya pun menjadi senang karena Bapak Zakeus telah berubah. Yang tadinya jahat, yang tadinya tidak baik, sekarang berubah menjadi orang baik. Ya adik-adik ya. Nah adik-adik, dari sini kita belajar ya bahwa perbuatan Bapak Zakeus juga termasuk perbuatan mencuri karena dia mengambil apa yang bukan miliknya. Ya adik-adik ya. Nah karena itu kita harus belajar bahwa kalau bukan milik kita, kita tidak boleh mengambilnya ya. Dan kita harus belajar mau berbagi kepada sesama kita. Ayat hafalan kita pada hari ini terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-15 ya. Ayat hafalannya cukup singkat karena itu kita harus menghafalnya ya. Keluaran pasal 20 ayat 15. Jangan mencuri. Keluaran 20 ayat 15. Sekali lagi, Keluaran 20 ayat 15. Jangan mencuri. Nah adik-adik, singkat tetapi itu adalah pesan yang sangat penting dari Tuhan ya. Maka itu kita harus melakukan perintah Tuhan dengan baik. Kalau perintah Tuhan kepada kita hari ini, jangan mencuri. Berarti kita jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Jangan mengambil barang orang lain tanpa izin pemiliknya. Ya adik-adik ya. Ya, sekali lagi kita hafalkan Keluaran 20 ayat 15. Jangan mencuri. Keluaran 20 ayat 15. Adik-adik, demikian ibadah kita hari ini. Kiranya apa yang telah kita pelajari ya, boleh kita lakukan dengan baik di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Mari kita kembali masuk di dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pagi ini, yang cukup jelas berbicara kepada kami, untuk kami jangan mencuri, jangan mengambil milik orang lain yang bukan milik kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang memimpin kami, memampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu hari lepas hari. Berkati kami Tuhan anak-anak-Mu, berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati keluarga kami masing-masing Tuhan, berkati gereja kami, dan berkatilah bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang kudus, kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.